Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Udah jam berapa nih Pak? Perasaan jam 4 tadi. Cepat banget. Oh, Masya Allah. Baik. Silakan ada yang membacakan hadis lewat hafalan 100.000. Yang hafal. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا متفق عليه واللفظ للبخاري. طيب. وعليكم, coba diulangi. Wa'alaikum as-sakinatu wal waqar. Bi? Enggak, di sini enggak ada bi-nya. Baik. Wa'alaikum as-sakinatu wal waqar. Wal wiqaru. Sakinah atau sakinatu? Sakinatu, Ustaz. Baik. Kenapa dibaca wa'alaikum wa'alaikum as-sakinatu? Fadhal. Pembacanya sudah dapat 100.000. Ini. Fadhal. Baik. Siapa yang bisa menjawab wa'alaikumus sakinatu? Kenapa dhamma? Tafadhal. Nah. Baik. Li'annahu mubtada muakhar. Wa'alaikum as-sakinatu. Nah. Sahih. Tapi enggak ada hadiah. Baik. Alhamdulillah. Nanti setiap yang bisa menghafal hadis sebelum ta'lim, saya akan sisihkan hadiah permanen. Ya, 100.000. Ya. Baik. Kita membaca wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
ini disebut dengan hadis apa? Sanadnya an Abi Hurairah anin Nabi. Ayo. Fadhal Ustaz Fauzi. Kenapa? Hah? Nah, atau an-anah. Karena disampaikan dengan kalimat an. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Baik. Idza sami'tumul iqamah. Di sini Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin menganjurkan meski hanya iqamah tetap dianjurkan untuk mengeraskan, termasuk menggunakan al-mukabbirus saut, speaker, ya, karena minas sunnah tasmi'ul adhan wal iqamah, tasmi'ul adhan wal iqamah. Makanya tidak salah di Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi itu kedua-duanya menggunakan speaker. Tidak benar alasan kalau azan pakai speaker, kalau qomat itu tidak pakai speaker. Dan apa yang dilakukan oleh Masjidil Haram, Masjidil Nabawi itu bukan mukhalafatus sunnah. Tidak bisa dikatakan menyelisihi sunnah. Ya. Apalagi luasnya Masjid Al-Haram dan Masjid Nabawi itu, Masya Allah. Bahkan yang sholat di halaman itu sangat banyak sekali. Oleh karena itu, membatasi speaker untuk adzan itu menyelisihi sunnah. Tidak sesuai dengan hadis, saran, dan juga nasihat Rasulullah SAW. Karena Rasulullah juga mengatakan, menganjurkan kepada Abu Sa'id Al-Khudri untuk mengeraskan. Farfa' sawtaka bit-ta'dhin. Angkat suaramu dengan adzan, dan termasuk qamat adalah adzan. Karena Rasulullah mengatakan ma baina adzanaini salatun. Di antara dua adzan itu salat. Qamat juga adzan, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Taib. Idza sami'tumul iqamah, yang dimaksudkan adalah iqamatus shalah. Ya. Kenapa dikatakan iqamah? Karena suara atau zikir tersebut dikumandangkan untuk menegakkan salat. Ya. Dan kita diperintahkan oleh Allah berkali-kali di dalam ayat Al-Quran dan berkali-kali di dalam sunnah Rasulullah, yang disuruh itu bukan ada'un tetapi iqamah. Ya. Ayat sangat banyak sekali untuk memerintahkan iqamah. Wa yuqimus salat. Begitu juga hadis Rasulullah SAW. Di antara rukun Islam adalah wa an tuqimas salat. Makna iqamah ada apa? Iqamatul arkan wasyurut wassunan, dan puncaknya adalah khusyuk. Makanya ikhwan, di dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab yang judulnya Adabul Masyi ila Shalah, beliau meneguhkan yusannu al-dhihab wal masyu ila salati bil khusyuk. Khusyuk yang ditekankan. Karena roh daripada salat itu khusyuk. Makanya ikhwan, kita digugurkan dari berbagai macam rukun. Uzur itu terjadi setelah kita tidak bisa menegakkan khusyuk.
Makanya kalau ada orang yang bertanya, kapan kita itu mulai boleh sholat sambil duduk? Ketika berdiri nggak khusyuk. Dan kapan ketika kita itu boleh sholat sambil tidur? Ketika duduk itu sudah nggak khusyuk. Jadi intinya adalah khusyuk. Makanya dari sini untuk menjaga kekhusyuan itu Rasulullah menganjurkan kepada kita, idza sami'tumul iqamah famshu ila shalah wa 'alaikumus sakinatu wal wiqar. Berarti pertanyaan berikutnya, Ustaz Irfan, ini dapat 50 juta, 50 ribu, Masya Allah. Kaget nih. Kalau dibaca wa 'alaikumus sakinatu wal wiqar, itu berarti isimnya di situ isim apa? Iya, karena Allah juga berfirman, alaikum anfusakum. Di sini sama, alaikum. Kenapa as-sakinatu? Kalau memang begitu, takdirnya ismu apa? Hah? Isim mufrad. Ustaz Fauzi? Isim? Isim fi'il. Tapi nggak ada dia. Karena anak ingin ngelengkapin beliau tadi, kalau bisa berarti ada gandengannya. Kalau tadi dok terlalu murah. Baik. Wa'alaikumus sakinah. Karena ketenangan, walaupun di antara para ulama menyamakan antara as-sakinah wal wiqar. Wiqar juga sakinah, sakinah juga wiqar. Tetapi ada di antara ulama yang membedakan kalau as-sakinah kaitannya dengan gerakan tubuh, wal wiqar kaitannya dengan hal, wahai, wal qalb. Al-qalbu wal hal wal hay'ah. Apa itu? Hal, qalb, hati kita itu tenang, khusyuk berangkat. Karena wa inna ahadakum idza ya'madu ila shalah fa innahu fi shalah. Itu aja alasannya. Ketika di antara kalian itu pergi sholat, sama aja di dalam sholat. Jadi inilah yang kadang-kadang kita itu heran, ada sebagian kaum muslimin, dan ini banyak sekali, ketika dia sedang di Masjid Nabawi, untuk menuju ke Raudhah, dengan cara kejar-kejaran, dengan cara lari-lari. Gak ada adab. Bahkan kadang teriak-teriak. Sementara Allah melarang. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Itu sudah suaranya teriak-teriak, kadang lari-lari. Padahal ketika dia menuju Raudhah, dia sedang dalam keadaan sholat berdasarkan hadis Rasulullah tadi. Wa inna ahadakum idza ya'madu ila shalah fa innahu fi shalah. Sedang dalam keadaan sholat, tenang. Sakinah. Itu kaitannya dengan gerakan tubuh. Wal wiqar, hati. Hay'ah. Apa itu? Hal, hati, khusyuk. Hal, keadaan kita menunjukkan kita itu orang yang sedang dalam keadaan sholat dan mau sholat. Hay'ah, tampilan kita. Ya, makanya sungguh sangat aneh. Ada orang yang sedang dalam keadaan menuju sholat dan menunaikan sholat, pakaiannya lusuh, baunya apek. Demi Allah, Pak, jangankan itu gaya dipakai untuk ngadep camat, dia itu rela. Ngadep RT untuk cari surat pindah aja nggak berani. Tapi sama Allah beraninya banget. Oke, pikiran di otak orang yang seperti ini di mana? Pikiran itu ada apa? Sementara Rasulullah, Allah katakan, khudhu, insyaallah, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Dan Rasulullah katakan, wallahu ahaqqu ayyuzayyana lahu. Allah itu berhak
kita untuk berhias. Nah, ini kita sepakat juga nih. Di sekolah ini, guru ini wajib pakai peci atau tidak? Oke. Mulai kajian Rebo depan semua pakai peci. Yang tidak, langsung saya cukur di tempat. Saya bawa cukur itu yang otomatis. Ya, insya Allah. Dan saya cuma cukur sebelah. Nanti sisanya terusin sendiri. Terserah gaya apa di tukang cukur. Saya siapin di sini. Saya cukur sebelah atau seperempat aja. Kayak orang yang umroh berkali-kali, cukur seperempat untuk umroh pertama, seperempat kedua, umroh kedua, seperempat ke yang ketiganya, umroh ketiga, keempat, sehingga kelimanya tinggal di situ. Masya Allah. Ini resikonya umroh berkali-kali. Itu ya. Wa'alaikum bisakinati wal wiqar. Datang ke masjid. Hormati Allah, Pak. Hormati minimal masjid Allah. Rumah Allah. Sudah toiletnya baunya pecing. Ya, nggak pernah dicuci. Bahkan tanda-tanda orang mengetahui itu masjid. Jarak berapa meter udah bau kencing. Nih, alhamdulillah Pak, kita udah deket masjid. Kok tahu Mas? Kagak ada menara. Nih, bau nih. Gitu, astagfirullah. Tandanya masjid bau kecing. Allahu Akbar. Udah gitu yang sholat bau apek. Karpetnya Masya Allah jarang dibersihin. Apalagi kipasnya. Warna putih jadi hitam. Itu ciri-ciri kipas masjid. Kayak ini. Mana sarprasnya ini Masya Allah. Hah? Iya, lampunya dibersihin Pak. Ini rumah Allah dong, enggak main-main. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Makanya adab di antara adab datang ke masjid, adab di antara adab menunaikan pokok daripada syiar masjid yaitu salat adalah alaikumus sakinatu wal wiqar. Ini adab utama kita. Sakinah, ketenangan kita tunjukkan di dalam gerakan tubuh kita. Al-wiqar, hay'ah tampilan kita. Al-hal, keadaan kita. Dan juga hati penuh rasa hormat kepada sholat. Hormat kepada yang kita akan menghadap. Makanya, Pak Hasan ibn Ali, yang cucu Rasulullah paling tercinta. Ketika dia mau sholat, hampir tiap mau sholat, menguning mukanya. Pucat. Ditanya orang sekitarnya, kenapa wahai Hasan seperti itu engkau? Kamu tahu enggak kita ini mau ngadep siapa? Antum sekarang, Masya Allah, andaikan mendapatkan gelar guru teladan se-DKI atau se-Indonesia, dipanggil ke istana oleh Pak Presiden, kira-kira gimana? Wah, 2 hari nggak bisa tidur. Jahit pakaian yang baru, kira-kira batik enggak? Cocoknya batik nih, karena Pak Presiden orang Solo. Batik diganti. Sepatu diganti, kaos kaki diganti. Syukur-syukur cukuran juga cukur baru. Tampil dengan sebaik-baik tampilan. Tampil sholat, ngadep Allah yang perintahnya jelas. Khudu zinatakum inda kulli masjidin. Lecek, kumel. Terus apa lagi? Apa? Ya Allah. Udah gitu pakai kaos oblong, belakangnya ada gambar apa? Gambar Banaspati. Ya, itu yang topeng lidahnya segini tuh Pak. Masya Allah. Nah, itu yang di belakang merem-merem. Alhamdulillah. Ana pernah Pak, kesel banget, sholat kesel banget. Di depan saya, subhanallah, udah ngejarin Allah. Ya Allah. Itu kaos dikasih mukamu.
ketika senyum, ketika ketika nangis gitu, bermacam-macam muka. Itu ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ini dibawa ke masjid. Ya. Wa alaikumus sakinatu wal wiqar. Wa la tusri'u. Apakah ini melarang atau bertentangan dengan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum? Tidak. Apakah bertentangan dengan firman Allah? Wa idza nudiya lis-salati fi yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah? Tidak. Karena kata Syekh Muhammad ibnu Shalih Al-Utsaimin, yang dimaksud adalah al-isra di sini fil masyi, bukan al-isra fit tajahhuz ila shalah. Kalau kita maknanya isra adalah bersegera untuk menyiapkan diri salat, bersegera untuk tidak terlambat ke salat, wajib. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Tapi kalau sudah menuju ke masjid, jangan al-isra'u fil masyi fi shalah. Enggak boleh. Dan di sini sebagai sinyal, kata para ulama, dan inilah pendapat yang sahih, idza sami'tumul iqamah, jika kamu dengar iqamah, dan iqamah itu adalah tempat kita untuk bersegera, tempat kita berpotensi untuk kejar mengejar, itu saja disuruh untuk tenang, apalagi selain iqamah. Makanya tidak dibenarkan lagi kejar mengejar sebelum qomat. Yang setelah qomat dikumandangkan saja, dan itu potensi kejar mengejar karena ingin segera datang ke masjid mendapatkan takbiratul ihram. Rasulullah katakan wa alaikumus sakinah, apalagi sebelum qomat. Makanya datang ke masjid dalam keadaan tenang, dalam keadaan ya tidak banyak tingkah gitu loh Pak. Dalam bahasa Jawa saya itu pecicilan, ya, apa namanya, bahasa apa lagi, blingsatan, ya. Coba bayangkan pergi ke masjid bawa motornya sudah motor apa, yang suaranya ngeprek itu kenceng, langsung letakin lari. Dan potensi kenapa di sini saat iqamah, karena pada waktu qomat ini potensi orang kalau lari-lari yakin nggak khusyuk, tersengal-sengal, ya, nggak khusyuk. Sementara yang saya katakan tadi, khusyuk adalah roh daripada sholat, dan ini merupakan satu pertama kali yang dicabut oleh Allah dari anak Adam. Dan kita nanti sedikit sekali mendapati orang khusyuk di dalam sholat. Dan yang kebanyakannya adalah khusyuk al-munafikin, khusyukul kadzabin, yaitu antum lihat badannya khusyuk, badannya sampai mubruk. Apa ini? Pundak kanan kirinya Masya Allah. Dan bahkan sholatnya itu tampak membacanya huruf-huruf Al-Quran itu sampai ainnya saking dalamnya denger, fasenya denger, tapi ternyata Masya Allah nggak ada khusyuk sama sekali. Mas, sekarang antum kalau ngaji ngantuk, saya tegur nggak? Enggak, pertanyaannya kurang tepat. Kalau antum ngaji ngantuk, itu suatu kelebihan atau kekurangan? Kelebihan. Subhanallah. Kelebihan makan. Iya. Iya. Kelebihan adab sampai kurang adab. Ya kan gitu. Subhanallah. Antum sepakat ngaji ngantuk, itu enggak adab. Ngaji ngantuk kurang ajar. Ngaji ngantuk itu kekurangan. Bagaimana sholat ngantuk? Enggak baca, enggak khusyuk, ya Allah. Itu ada. Makanya
Yang inti daripada sholat adalah hati. Dan itu tampak sekali Pak. Dari ketiadaan lurusnya soft, rapatnya soft. Orang itu kalau nggak fokus, orang itu kalau nggak konsen, orang itu kalau sekarang hatinya buyar, itu sholat nggak mau didekati. Itu dengan sendirinya Pak. Antum sekarang kalau ngadepin masalah, mau nggak bersanding dengan orang? Nggak mau. Makanya sekarang ini orang tampak tidak beres dan beresnya itu secara dohir lurus softnya. Kemudian yang kedua, dia itu mau menunjukkan apa? Tampilan yang segar, tampilan yang bagus. Wa'alaikumus sakinatu wal wiqar. Wala tusri'u ay fil masyi, di dalam jalannya. Makanya ini sejalan dengan hadis kemarin yang dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang sahabat yang masuk ke masjid, masuk ke sholat Rasulullah dari pintu dalam keadaan ruku, dia berjalan. Apakah itu dilarang oleh Rasulullah? Tidak. Apakah itu mengurangi sholat? Tidak. Buktinya Rasulullah tidak menyuruh untuk mengulanginya. Yang dilarang oleh Rasulullah apa? Bersegera, cepat-cepat, tindakannya tidak sesuai atau bertentangan dengan khusyuk al-wiqar was-sakinah. Itu coba. Sekarang kalau sambil ruku terus kemudian jalannya itu cepat, ya. Dalam bahasa kita itu biayaan nggak karu-karuan, tampak dia tidak dalam keadaan ibadah, rusak. Makanya yang benar kemarin lafaz zadakallahu hirsan wala ta'du. Jangan, semoga Allah menambahi kamu kesungguhan. Nggak apa-apa sholat dalam keadaan seperti itu, yaitu masuk ruku sambil jalan, tapi wala ta'du, jangan jalan cepat-cepat. Jangan sekarang ini berjalan tidak menunjukkan atau menyelisih as-sakinatu wal wiqar. Dan simple kata Rasulullah, fama adraktum fasallu. Udah. Jadi kita datang ke masjid, nemu sholat. Wa ma fatakum fa'atimmu, yang lewat kita sempurnakan. Sudah. Jadi kita datang ke masjid dengan jalan sambil kondisi tenang, tampilannya bagus, hati kita penuh dengan khusyuk, dan yang tidak kalah pentingnya adalah pakaian kita bagus, bau kita wangi. Pak, kenapa Rasulullah sampai mengatakan man akala suman au basalan, barang siapa yang makan bawang merah, bawang putih, fala yaqrabanna musallana, jangan deket-deket musola saya. Itu alasannya apa? Simple. Masjid ini tidak patut dimasukin orang yang baunya anyir. Masjid ini tidak patut dimasukin orang yang baunya apak. Masjid ini tidak patut dimasukin orang-orang yang menguapkan bau yang tidak sedap. Hanya bawa minyak wangi. Masya Allah Pak. Abdullah ibnu Abbas itu mengatakan loh, saya senang dandan untuk istri saya sebagaimana aku juga senang istri dandan untuk saya. Laki-laki dandan itu gak ada masalah. Jangan kadang-kadang subhanallah kopiahnya mengeluarkan pulau Kalimantan. Itu kan gitu. Itu kopiahnya. Tuh. Udah begitu, Masya Allah. Ini maskernya udah berapa hari antum pakai nih? Nih ngaku aja nih. Masker formalitas. Anda yang seumur COVID. Masya Allah. Masya Allah. Ditanya, Pak, masker saya ini hebat, Pak. Seumur virus COVID. Gitu. Dari mulai awal sampai akhir nggak pernah ganti. Tapi yang penting rajin nyuci nggak apa-apa. Gitu. Itu, ya. Tampilan, sarung juga begitu, Pak. Celana juga begitu. Dirawat. Kadang-kadang subhanallah ngepir kayak sobeker Honda. Dibiarin aja.
Emang istri antum nggak seneng kalau antum tampilannya elegan, tampilannya bersih, bagus gitu. Begitu juga teman-teman ngelihat antum itu semrenga, tampilannya bersih, itu beda dengan antum belum apa-apa ketemu pertama kali, udah mukanya ngelipet, ya. Udah gitu baunya apek, badannya kumel. Mas, antum emang nggak dirawat sama istri, Mas? Iya, Mas, lagi pulang kampung, Pak. Istri lahiran. Nah, oh gitu. Berarti antum tergantung banget sama istri, padahal tawakal 'alal hayyil ladzi la yamut. Tawakalnya sama Allah bukan sama istri ente. Makanya kalau ada itu istri jangan dihina-hina, istri jangan direndah-rendahkan. Istri itu seperti jantung, penting menentukan, tapi sering disia-siakan. Iya enggak? Antum datang masuk ke sini, sadar nggak kalau punya jantung? Kadang nggak nyadar, nggak berasa. Wah, jantung itu anak anggap seperti telinga aja. Ada nggak adanya sama? Enggak. Gitu. Ketahuannya kalau mulai sekarang ini kopiahnya membentuk Pulau Kalimantan. Itu masih mending. Pulau Sulawesi yang begitu. Ya, ya Allah. Itu. Ganti. Berapa sih harga kopiah? Kaos kaki juga begitu. Subhanallah. Kadang-kadang bisa dibeli kaos kaki, Pak. Sampai bisa digunakan untuk nyari ikan gabus. Itu dicelup air, ikan gabusnya mendem, coba bayangin. Ganti dong, Mas. Maksudnya. Itu. Ya, ini Islam, ini sunnah. Ya. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu, meskipun di dalam suatu lafaz lain faqdu. Nah, dari sinilah perselisihan di antara para ulama. Ketika ada makmum masbuk, itu yang dihitung sama dengan sholatnya imam atau tidak. Artinya yang dihitung bagi makmum ini dianggap sholat awal apa sholat yang terakhir. Sholat yang dilakukan oleh makmum ini yang untuk dia dianggap rakaat awal apa rakaat bersama imam. Ya nggak paham pertanyaannya. Saya sederhanakan lagi, Mas. Sholatnya imam masbuk ketika masuk, umpamanya maghrib mendapatkan rakaat yang ketiga. Rakaat yang ketiga bagi imam itu juga ketiga bagi makmum atau pertama bagi makmum. Nah, ini ada khilafiyah. Pertama apa kedua? Oke. Yang nganggap pertama angkat tangan. Yang menganggap kedua angkat kaki. Mas, sekarang pertanyaan signifikan. Ketika antum tadi mendapatkan rakaat dengan imam, sholat maghrib cuma rakaat yang ketiga. Ya, baik. Perhatikan. Antum masuk ke dalam jamaah dalam keadaan masbuk, mendapati imam sholat maghrib hanya rakaat yang terakhir. Pertanyaannya, ketika antum melanjutkan nanti di akhir daripada sholat pakai tasyahud, tahiyat atau tidak? Kayaknya nggak konsen. Ada. Minum dulu aja, Mas. Bismillah. Mas, antum kalau sekarang terlambat sholat masbuk sama imam, mendapati sholat maghrib cuma satu rakaat. Nanti di akhir rakaat antum pakai tasyahud atau tidak? Nah, berarti pertama. Jadi meskipun sekarang bagi imam ini sholat rakaat yang ketiga, tapi bagi saya pertama. Kalau saya anggap ini sekarang sholat bersama imam rakaat yang ketiga, maka rakaat terakhir gak usah tahiyat, karena rakaat awal gak ada tahiyat. Paham gak? Ya, kalau gak paham ya udah.
Capek memahamkan orang ngantuk itu memang repot. Iya, nggak paham-paham. Karena ngantuk, bukan kehilangan IQ-nya, bukan. Kecerdasannya masih utuh. Tapi ngantuk itu kata ada asar al-ainu wika usai. Masya Allah. Jadi mata itu gemboknya kesadaran. Segel. Ya. Jadi mata itu segelnya ini apa botol. Kalau sudah botol tidak ada segelnya, diragukan untuk keluar sesuatu. Makanya dari sini sebagian ulama mengatakan tidur itu bisa membatalkan sholat karena al-ainu wika usai. Mata itu tutupnya kesadaran. Kalau sudah nggak ada tutupnya, potensi keluar itu tinggi. Enggak Pak, saya nggak ngantuk. Saya nggak kentut Pak, yakin Pak. Dari mana antum yakin? Tidur. Ya Pak, yakin Pak. Ya, anak itu nggak kentut Pak. Antum yakin ketika saat antum merem ya walaupun menganggap antum sebentar, tapi berbentar-bentar keluar. Ih, Duh, Masya Allah Pak, banyak orang yang kecelakaan maut gara-gara ngantuk, ngakunya cuman sebentar. Iya Pak, bentar banget Pak. Padahal lama tidur. Begitu juga ini. Makanya al-ainu wika usai. Sehingga orang kalau, di sini ngantuk yang membatalkan, ngantuk itu ada 3 jenis. Tidur. Tidur dalam keadaan duduk mutamakin, kata Imam Syafi'i. Duduknya itu mutamakin itu posisi yang memang tidak ada atau kecil sekali potensi untuk kentut, yaitu duduk sila. 1, tidurnya itu ringan. Kemudian sedang, kemudian berat. Untuk membedakan antara ringan dengan sedang apa? Adanya ngimpi. Atau yang kedua, ngorok. Jadi kalau ada orang sekarang ngimpi sama ngorok, maka disebutkan tidurnya adalah tidur dalam an-naumul mustaghriq yang akhirnya membatalkan sholat. Sama tuh. Makanya kalau Jumat itu sering terjadi, apalagi Masya Allah khotibnya top. Masya Allah, ada khotib yang top, disenangi jamaah. Bahkan setelah sholat, setelah khutbah, beberapa jamaah mengucapkan terima kasih. Masya Allah, terima kasih. Oh, gimana Pak? Masya Allah Pak, bagus sekali khutbahnya Pak. Ana udah seminggu nggak tidur Pak. Alhamdulillah Pak. Dengan khutbah Bapak tadi bisa tidur Pak. Waduh kurang ajar. Gue gambar dengan gitu. Khotibnya udah seneng Alhamdulillah. Berarti khutbah saya ini bermanfaat gitu. Nah, ternyata pendatang tidur. Ya. Nah, ketika sekarang ini cuma makanya 1 mandi, 2 pakai minyak wangi emas. Ternyata orang itu kalau rajin pakai minyak wangi jarang ngantuk. Ngantuk itu dipicu oleh bau badan antum yang tidak sedap. Iya. Jadi menurunkan oksigen yang ada di otak sehingga ngantuk. Itu loh. Makanya kemana-mana bawa minyak. Malah kalau laki kan dianjurkan keluar pakai minyak, perempuan nggak boleh, jangan kebalik. Ya, pakai minyak dan kemudian seger dan jangan diporsir. Tuh, kalau Jumat itu jangan diporsir. Ya, sedang-sedang saja. Oke. Okay? Wa ma fama adraktum fasallu wa ma fatakum faatimmu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira ini cukup. Alhamdulillah. Kita di akhir daripada kajian, di ujung kajian ini kita simpulkan bahwa hadis yang mulia ini adalah hadis mengajarkan kepada kita adab berangkat ke sholat. Hendaknya kita sholat dari tampilannya kita jaga dengan baik, perasaan hati kita dengan khusyuk, dan hal kita dalam keadaan betul-betul ingin menghadap Allah, agungkan Allah. Ya, wa'alaikumus sakinah wal wiqar.
Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.